Din, kamu tahu kan aku punya psoriasis, terus ya kayaknya kambuh lagi deh. Kamu tahu nggak penyebabnya kenapa? Kayaknya aku tahu deh, pasti kamu belakangan ini lagi stres ya? Hehe, iya deh kayaknya. Emangnya hubungan psoriasis sama stres apa? Nah, yuk kita cari tahu bareng-bareng. Nah, sebelum kita masuk ke penyebab psoriasis kamu kambuh, kita kenali dulu yuk apa itu psoriasis. Jadi, psoriasis merupakan gangguan kulit yang berlangsung lama, tidak menular, dan dapat menyebabkan penampilan kulit berubah. Psoriasis ditandai dengan munculnya bercak pada kulit atau kuku yang biasanya muncul sebagai benjolan atau area tebal berwarna merah yang berbatas jelas, simetris dan sering tertutup oleh sisik berwarna putih atau perak. Selain itu, juga bisa menghadirkan rasa gatal, perih, hingga nyeri bagi mereka yang mengalaminya. Gejala bagi para penderita psoriasis diantaranya adalah pengangkatan lapisan kulit, rasa gatal atau dorongan yang ingin menggaruk, kemerahan di kulit, ruam, nyeri, pendarahan di kulit, kulit yang pecah-pecah, sensasi terbakar pada kulit, kelelahan, dan pembengkakan. Selain itu, ada juga perubahan dan kerusakan pada kuku, dan juga ada risiko berkembangnya peradangan sendi yang kronis yang dikenal sebagai artritis psoriatik yang dapat menyebabkan deformasi sendi dan kecacatan fisik. Nah, ketika sistem limbik mendeteksi stres yang parah atau berkepanjangan, ia akan mengirimkan sinyal bahaya ke bagian otak yang lain yaitu hipotalamus untuk mengaktifkan jalur hormon stres yang dikenal sebagai sumbu HPH. Setelah itu, otak menginstruksikan pelepasan hormon stres seperti CRH dan neuropeptida ke seluruh tubuh termasuk kulit. Di dalam kulit, hormon stres ini berfungsi sebagai alarm yang salah yang merangsang sel-sel imun secara berlebihan. Sel-sel imun yang aktif ini akan menghasilkan zat yang memicu peradangan atau sitokin proinflamasi yang menyebabkan kulit psoriasis semakin merah, gatal, panas, dan menebal. Proses ini berlangsung tidak hanya dalam satu arah, melainkan berputar seperti lingkaran setan. Ketika merasakan stres, sistem limbik di dalam otak akan mengaktifkan poros HPA dan mengeluarkan hormon stres yang beredar dalam tubuh dan dapat mengganggu kondisi saluran pencernaan yang berdampak pada perubahan gerakan usus serta pengurangan produksi cairan pelindung pada lambung dan usus. Kemudian menyebabkan kematian bakteri baik di dalam usus dan meningkatkan jumlah bakteri jahat sehingga memicu terjadinya dysbiosis usus. Setelah ketidakseimbangan tadi, dinding usus akan mengalami kerusakan dan menjadi lebih longgar atau dikenal sebagai usus bocor. Komponen dari bakteri berbahaya tadi akan keluar dari usus dan masuk ke dalam aliran darah, yang kemudian memicu jalur imun dengan sangat signifikan, dan zat ini bergerak menuju kulit dan memberi sinyal pada sel-sel kulit untuk membelah dengan cepat dan menghasilkan plak psoriasis yang tebal. Hal ini kemudian akan memicu rasa malu pada penderita dan akan mengulang siklus yang sama karena ia merasa stres. Dampak yang dapat dirasakan oleh para penderita psoriasis diantaranya, yang pertama adalah keterbatasan fisik dan aktivitas sehari-hari. Rasa sakit dan keterbatasan fisik menyulitkan individu untuk menjalani kegiatan harian, seperti membeli busana, meningkatkan frekuensi mandi, mengganggu pola tidur, membatasi partisipasi dalam olahraga. Kerusakan pada kuku juga dapat mengurangi keahlian gerak tangan pada penderita. Yang kedua, dalam aspek kesehatan psikologis dan emosional, kemunculan bercak yang mengubah penampilan fisik, terutama di area yang mudah terlihat seperti wajah dan tangan, akan menimbulkan rasa malu, menurunnya rasa percaya diri, cemas, hingga tingkat depresi yang signifikan. Mereka juga akan merasakan dampaknya dalam interaksi sosial mereka sehari-hari, di mana mereka seringkali menghadapi pengucilan sosial, diskriminasi, serta stigma yang berdampak negatif pada kesehatan mental. Situasi ini biasanya disebabkan oleh reaksi masyarakat atau mitos yang salah kaprah mengenai penyakit ini yang dianggap menular, sehingga penderita sering dihindari di sekolah, tempat kerja, bahkan di lokasi umum. Nah, jadi gimana sih cara nanganin psoriasis? Jadi, psoriasis dapat disesuaikan dengan tingkat keparahannya. Yang pertama adalah menggunakan terapi topikal atau obat oles. Yang kedua bisa dengan fototerapi atau terapi cahaya. Yang ketiga dengan terapi sistemik. Nah, bagi mereka yang mengalami tekanan mental akibat stigma sosial, dapat dilakukan hal-hal seperti terapi perilaku kognitif dan juga teknik relaksasi seperti meditasi, yoga, atau latihan pernafasan dalam membantu mengurangi aktivitas sumbu HPA di otak sehingga pengeluaran hormon stres atau CRH yang dapat menyebabkan peradangan kulit dapat ditekan.
Kemudian, masalah disbiosis usus pada penderita psoriasis juga dapat ditangani dengan mengonsumsi probiotik, berupa pemberian bakteri baik secara oral, khususnya dari kelompok Lactobacillus spp, yang dapat mengurangi tingkat keparahan plak kulit, serta memperpanjang periode remisi sehingga penyakit tidak mudah kambuh. Nah, jadi itu alasannya teman-teman. Sekarang kita jadi ngerti kan, kalau psoriasis itu bukan tentang kulit aja, tapi juga ada sistem limbik dan usus kita yang berperan di baliknya. Betul banget, makanya memahami manusia itu berarti memahami hubungan antara otak, usus, sistem imun, dan aspek psikologisnya. Psoriasis itu bukti kalau kesehatan mental berpengaruh pada kesehatan fisik, begitu juga sebaliknya. Yuk kita peduli dengan penderita psoriasis, bukan kita judge, tapi kita dukung supaya mereka gak malu dengan kondisi mereka.